Pemirsa sudah bergabung melalui sambungan telepon ada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun, dan Berbahaya atau PSLB 3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Said Muhadar. Selamat siang Pak Said. Selamat siang Mas Wahyu, apa kabar Mas Wahyu? Ya, baik Pak Said, apakah sudah ada konfirmasi terkait 65 kontainer di Batam? Apakah seluruhnya ini mengandung limbah B3 atau bagaimana Pak Said? Ya, terima kasih Mas Wahyu. Yang kontainer di Batam itu, yang scrap plastik itu, kita perlu waktu untuk mengidentifikasikan dulu. Rencananya antara sore atau besok pagi kita akan kirim tim untuk mengidentifikasi apakah benar ataupun tingkat kontaminasi dari scrap plastik yang ada di Batam itu. Setelah kita identifikasi, baru kita ambil langkah-langkah berikutnya apa yang kita lakukan. Apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk sampah kiriman atau impor ini? Ya, terima kasih Mas Wahyu. Saya coba merubah judul dulu. Kalau sampah udah pasti tidak boleh impor. Kalau sampah udah pasti tidak boleh impor, tapi yang diimpor, yang boleh diimpor adalah scrap plastik yang bersih, tidak terkontaminasi dengan limbah, dan juga tidak kontaminasi, tidak bercampur dengan raw material lain. Yang tujuannya scrap plastik itu untuk di-recycling sampai ke produk akhir di Indonesia. Nah, jadi dengan syaratnya seperti itu. Dan juga yang importer itu adalah importer produser. Importer yang bukan untuk didistribusikan kembali, benar-benar digunakan untuk recycling oleh importer itu sendiri. Ini syarat-syarat kalau scrap plastik yang boleh diimpor di Indonesia. Dan syarat kedua, sebenarnya untuk impor itu tidak boleh kuotanya 100% dari importasi. Dari fasilitasnya maksimal 50% boleh diimportasi dan 50% harus sumber scrap plastik dalam negeri untuk di-recycling sumber plastik dalam negeri. Gitu Mas Bas. Oke, ada informasi yang kami peroleh dari 65 kontainer ini adalah merupakan milik 4 perusahaan. Apakah keempat perusahaan ini memiliki izin untuk mengimpor barang-barang yang tadi diperbolehkan menurut peraturan atau undang-undang? Ya, terima kasih. Keempat izin perusahaan itu secara administrasi memang mempunyai izin. Melalui rekomendasi untuk impor scrap plastik. Tapi dalam prakteknya, begitu di praktek perlu kita cek kembali apakah yang diimpor itu sesuai nggak dengan izin, sesuai nggak dengan rekomendasi yang pernah dimiliki oleh perusahaan tersebut. Itu yang perlu kita cek balik. Jadi kita cek dokumennya dan kita cek barangnya di kontainer sesuai nggak dengan EIB-nya, pemberitahuan importasi barang. Kalau memang sesuai, itu berarti nggak masalah. Tapi kalau tidak sesuai, baru kita ambil langkah-langkah berikutnya. Apa sanksinya Pak jika ditemukan limbah-limbah yang lain? Karena informasinya ada limbah seperti kemasan makanan, kain, minuman, bahkan ada pampers begitu. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Saya ulangi lagi, pertama tentu harus kita identifikasikan dulu yang di Batam itu. Kedua, seandainya masih di wilayah kepabeanan, itu akan langsung kita tolong direekspor. Tapi kalau memang udah digunakan, udah keluar di list, itu perlu ada tindakan-tindakan hukum lain seperti penegakan hukum, karena itu melanggar Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah, dan juga apabila terkombinasi dengan limbah, itu melanggar Undang-Undang Nomor 3/2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, jadi kuncinya kita perlu mengidentifikasikan lebih dulu. Bu Menteri sudah menyatakan akan melakukan reekspor. Ketika nanti reekspor, bebannya akan ditanggung oleh perusahaan atau negara, Pak Said? Oh, tentu bebannya ditanggung oleh perusahaan. Tidak boleh negara menanggung beban itu. Baik, terima kasih atas waktunya melalui sambungan telepon Said Muhadar, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun, dan Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.